kawan pajak, jumpa lagi bersama saya Mira di podcast Bola Sima Bijak Bicara Pajak episode yang ke-17. Kawan pajak gimana kabarnya? Dimanapun kawan pajak berada, semoga semua pada sehat-sehat ya. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan nomor 131 tahun 2024 tentang perlakuan PPN atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean di dalam daerah pabean. Serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 11 tahun 2025 tentang ketentuan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dan besaran tertentu PPN. Cukup panjang nih dari judul materinya aja hari ini ya. Tapi tenang aja kawan pajak, karena saya nggak sendirian. Di sebelah saya sudah hadir narasumber kita pada podcast episode kali ini, ada Kalana. Kalana, gimana nih kabarnya? Kabar baik Kak Mira, kayak Kak Mira tadi. Semangat. Saya semangat, ikutan semangat kawan pajak. Oke, kawan pajak. Langsung kita mulai aja nih Kalana ya. Boleh, boleh. Nah Kalana, di 6 bulan terakhir ini nih, sebenarnya sih dari akhir tahun lalu ya, itu kan udah banyak nih Kalana kalau kita lihat-lihat berita bahwa banyak orang yang sudah memberikan atensi atau perhatian terkait PPN. Iya. Banyak yang bilang nih kayaknya kalau kita suka baca tuh PPN naik jadi 12%, PPN kita naik jadi 12%, sehingga akhirnya menimbulkan efek apa? Orang banyak mikir kalau harga-harga barang jadi naik nih Kalana. Itu gimana nih Kalana sebenarnya? Ya, bisa dimengerti, bisa dimengerti. Tapi Kak Mira sebelum kita panjang lebar jelaskan, kita coba yuk kita kilas balik sedikit ke 5 tahun lalu. Dan 5 tahun terakhir kalau kita perhatikan ya kawan pajak, PPN dan pajak pertambahan nilai ya, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM kayak gitu singkatannya. Itu penyumbang penerimaan terbesar kedua loh setelah pajak penghasilan, setelah PPh. Kebijakan PPN ini memang krusial ya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan juga mendukung keberlanjutan pembangunan ya. Kita tahu pembangunan butuh apa? Butuh dana. Nah, sesuai dengan Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya Kak Mira, nomor 7 tahun 2021 yang lalu. Tapi itu kan udah ada perubahannya di Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Tapi tetap tentang tarif PPN di situ naik dari 11% pada 1 April 2022, kemudian naik lagi nanti di 1 Januari 2025, ceritanya pada waktu itu ya, menjadi 12%. Diatur lebih lanjut di PMK nomor 131 tahun 2024 yang tadi Kak Mira sampaikan. Nah, kenaikan tarif PPN menjadi 11% di tahun 2022 ini sebenarnya itu ada tujuannya tentu. Itu untuk memperkuat pondasi perpajakan, meningkatkan competitiveness dan mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Kak Mira. Tahulah kondisi pandemi. Betul. Nah, ini efektif ya Kak Mira, karena terbukti penerimaan PPN dan PPNBM itu melonjak atau naik sampai dengan 135 triliun atau sekitar 24%. Itu lebih tinggi dari tahun yang sebelumnya. Cukup banyak ya Iya. lonjakannya ya. Ya memang ada tujuannya ya dinaikkan tarif PPN-nya. Nah, tapi kenaikan tarif PPN di 2025 yang diundang KPP itu menjadi 12%. Memang sih Indonesia akan menjadi salah satu negara yang tarif PPN-nya tertinggi di ASEAN. Tapi ya meski demikian ya Kak Mira ya, tarifnya masih kompetitif karena rata-rata global PPN itu tarifnya mencapai 15%. Sampai 15% ya. Nah, ini sebenarnya tetap menjadi strategi optimalisasi penerimaan negara untuk reformasi perpajakan, juga untuk konsolidasi fiskal. Jadi semuanya untuk membangun sistem perpajakan yang adil, efektif dan berkelanjutan tentunya. Tapi Kak Mira, kenaikan tarif ini berlaku untuk barang yang tergolong mewah, baik impor ataupun penyerahan oleh pengusaha kena pajak setelah 1 Februari 2025. Sementara kalau barang jasa yang selain barang mewah, tarif PPN yang dihitung itu menggunakan yang namanya DPP nilai lain. Dasar pengenaan pajak nilai lain di mana 11/12, angka 11/12 kalikan dari harga jual. Sehingga masih tetap menggunakan tarif efektif 11%. Kalau ekspor tetap tarifnya 0%. Iya. Nah, pemerintah juga tetap memastikan kok, Kak Mira dan kawan pajak, bahwa insentif-insentif pajak itu tetap akan tersedia untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan daya beli. Jadi walaupun ada
perubahan, insentif tetap diberikan, tapi nanti tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang diatur ya. Oke, baik Kak Lana. Jadi sebenarnya yang naik menjadi 12% itu hanya untuk barang mewah ya, barang yang tergolong mewah dan barang yang selain barang mewah itu tetap tarif yang kita bayar tetap seperti sebelumnya itu di 11%. Baik Kak Lana. Nah, tadi kan Kak Lana udah bahas nih Kak histori, PPN yang jadi 12% itu Iya, ya sebenarnya gimana dan saya yakin juga belakangnya gitu ya. latar belakangnya. Dan saya yakin juga ada beberapa kawan pajak yang mungkin secara sistem administrasi sudah mempersiapkan nih, sudah setting sistem administrasi mereka menjadi memungut PPN sebesar 12%. Itu gimana nih Kak? Apa yang harus dilakukan atau gimana pemerintah menyikapinya? Iya iya, karena memang sudah bersiap-siap ya, para pengusaha kena pajak udah bersiap-siap menyambut PPN 12%. Jadi udah ada yang bikin setting-settingan 12% gitu ya. Nah, saya sedikit recall aja dasar aturan yang di PMK 131 tahun 2024, ini kita recall dulu. Ini kan lahirnya dari awalnya ketika Menteri Keuangan itu membuat pernyataan tentang tarif yang berubah sejak 2025 dari 11% jadi 12%. Nggak ada salahnya sih sebenarnya karena apa, ya udah diamanahkan di undang-undang seperti itu. Nah, tapi ternyata presiden memutuskan kenaikan tarif PPN menjadi 12% itu hanya diperuntukkan untuk barang yang tergolong mewah. Nah, maka, barang mewah ini kan yang dikonsumsi hanya orang golongan-golongan tertentu. Nah, nampaknya ini hasil, mendengar suara-suara masyarakat, suara-suara rakyat, seperti itu. Nah, jadi kalau boleh saya jelaskan sedikit atau menyederhanakan PMK 131 ini yang tadi Kak Mira bilang kita bahas hari ini, itu memuat beberapa ketentuan. Misal yaitu ada beberapa ya, saya, sebutkan aja dulu. Tarif PPN tetap 12% per 1 Januari 2025 sesuai amanah Undang-Undang HPP, gitu. Nah, objek yang dipilih antara objek tidak mewah atau barang selain barang mewah dan objek barang mewah ini mengacu pada ketentuan atau klasifikasi objeknya itu yang sudah diatur tentang pajak penjualan barang mewah. Pajak penjual Iya, jadi bukan kita yang ngatur, kita sebagai PKP ngatur, "Ini seanggap mewah, ini enggak." Kita tetap mengikuti ketentuan yang mana barang mewah itu, gitu. Nah, sedangkan objek PPN yang tidak tergolong mewah, itu tetap dikenakan tarif 12%. Jadi ingat tarifnya tetap 12%. tarifnya tetap 12%. Iya, tapi dasar pengenaan pajaknya 11/12 dari harga jual atau penggantian atau mungkin nilai impor. Jadi intinya beban yang dibayar konsumen kan tetap Tetap sama ya Kak ya? sama, tarif efektifnya tetap 11% gitu. Nah, objek PPN yang tergolong mewah itu dikenakan tarif PPN 12% tanpa ada pengaturan khusus terkait penghitungannya. Maksudnya tanpa ada kayak DPP nilaian kayak gitu, enggak. Jadi langsung aja sama yang standar-standar kemarin yaitu tarif 12% dikalikan harganya, harga jual ya barang mewah tersebut. Nah, ketentuan tadi tidak berlaku bagi penyerahan atau pemanfaatan objek PPN yang mekanisme penghitungan pajak terutangnya diatur tersendiri. Misalnya kalau Kak Mira ingat nih, kan ada tuh yang penghitungan, ketentuan DPP nilai lain. Yang sebelumnya ada deh. Nah, jadi bukan yang maksudnya yang di PMK 131 sama PMK 11. Nah, ada kan sebelumnya diatur ketentuan yang DPP nilai lain itu contohnya pemberian cuma-cuma ya itu. Atau yang diatur dengan PPN besaran tertentu. Kayak gitu. Misalnya apa ya, jasa pengiriman paket. Iya yang freight forwarding kemarin itu ya? Nah, ini nggak berlaku. Walaupun dia memang punya ketentuan tersendiri, ini nggak bisa diterapkan gitu, iya. Jadi, wajar sebenarnya kalau PMK 131 ini menimbulkan dinamika yang baru. Wajib pajak umumnya sudah menyelesaikan sistem pemungutan PPN-nya itu pakai tarif 12% ya Kak Mira ya. Betul. Belum lagi memang agak sedikit kompleks sih penerapan DPP nilai ini ya, pakai penghitungan 11/12 seperti itu. Namun, poin utamanya Eee, tarif efektifnya sesuai yang diamanahkan oleh presiden itu tetap 11% bagi transaksi-transaksi selain barang mewah, gitu. Namun jadi tapi kan diatur kembali tuh, kita nggak berhenti sampai PMK 131, PMK 11 tadi ya, PMK 11 2025, tapi ada lagi ya ketentuan turunannya, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 1 Tahun 2025. Di sini intinya wajib pajak dan pembayar PPN itu diberi waktu dan permakluman terkait kesalahan yang mungkin timbul akibat perubahan drastis ini. Ya drastis ya, karena di mana orang beberapa tahun terakhir taunya 2025 PPS-nya nih ya siap-siap dan kemudian ternyata ada perubahan dan di hari laun kemarin dan Januari sudah harus langsung terimplementasi. Nah, makanya ada permisifnya di Per 1 2025 ini, Perdirjen yang nomor 1.
Nah, jadi yang sudah terlanjur dipungut pakai 12% ada pemberian masa transisi sekitar 3 bulan untuk, tarif pajak yang 12% ini, sudah diatur di situ. Jadi sebenarnya kawan pajak nggak usah khawatir, seperti itu. Oh, gitu jadi Kalana ya, bahwa intinya dalam waktu yang singkat di akhir tahun 2024 kemarin, pemerintah tetap gimana cara mengusahakan bahwa tarif efektif yang dibayar kawan pajak sekalian tetap 11% ya? Ya, dan nggak terlalu membebani Betul. masyarakat. Nah, tadi kan Kalana udah bahas nih di PMK 131 tentang bahwa aturan ini tuh nggak berlaku untuk, PPN yang sudah diatur dengan aturan tersendiri kayak DP nilai lain dan juga besaran tertentu. Iya, Ini gimana, Kak? Mereka nggak dapat 12 mereka tetap 12% kah? Atau nggak dapat 11%? PMK 131 memang sebut ya kalau ketentuan itu tidak berlaku buat objek yang sudah diatur tersendiri tadi kan yang sudah saya bahas itu, DP nilai lain, sama objek yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu. Betul. Heeh. Nah, jadi makanya diturunkan atau diterbitkan tuh aturan lain lagi yang tadi PMK 11/2025 tentang ketentuan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dan besaran tertentu pajak pertambahan nilai (PPN). Nah, di situ dia berlaku surut mulai 1 Januari 2025. 25. Nah, saya kasih 2 contoh aja, biar bisa kita ada gambaran Baik. PMK 11 ini sebenarnya seperti apa, ngaturnya kayak gimana gitu. Yang pertama, awalnya tuh, DPP atas pemberian cuma-cuma yang untuk DP penilaian ya, Ini itu case-nya DP nilai lain ya? ya yang pertama. Itu merupakan harga jual atau penggantian, senilai lainnya, harga jual atau penggantian setelah dikurangi dengan laba kotor. Tapi di PMK 11 itu diatur bahwa DPP nilai lain menjadi 11/12 dikali dengan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Jadi ada poin apa? 11/12. 11/12. Nah, Oh, baik. sedangkan yang kedua untuk PPN besaran tertentu, kalau tadinya PPN misalnya contoh jasa pengiriman paket tadi ya, itu dipungut atau disetorkan dengan besaran tertentu, 10% Besaran heeh, 10%. dari tarif PPN yaitu 12% dikali dengan DPP. Jadi secara final tarif efektifnya 1,2 1,2 bener. heeh, tapi di PMK 11 2025 diatur bahwa PPN yang dipungut dengan besaran tertentu itu sebesar 10% dikalikan 11/12 dikali dengan DPP awalnya ya. Mmm, Sehingga secara final tarif efektif besaran tertentu ini adalah 1,1% sama dengan ketika tarif masih 11%. 11. Nah, jadi ya memang diatur tersendiri antara, ketentuan DPP nilai lain yang diatur tersendiri dan besaran tertentu di PMK 11 2025 ini kan ya. Oh, jadi gitu tadi Kalana ya, udah dijelaskan bahwa tetap nih, walaupun nggak diatur di PMK 131 Iya. selain yang transaksi tadi kita tetap dapat bayarnya tetap dapat 1,1% atau yang seperti sebelumnya ya tarif efektifnya. Jadi, kawan pajak nggak perlu khawatir lagi. Nah, kita kembali nih Kak, ke transaksi yang pada umumnya nih, yang tadinya kita pakai transaksi umum sebelumnya kan dia diganti menjadi DP nilai lain ya, Iya. karena adanya penerapan PMK 131 ini. Kalau ketentuan nanti di faktur pajaknya gimana Kak, setelah adanya PMK 131? Ketentuan faktur pajaknya ya, berarti kalau 2025 kita pakai Cortex gitu ya kan ya, pakai. Nah, sebenarnya yang kalau transaksi barang mewah yang paling mudah sebenarnya ya, paling mudah paling simpel yaitu karena tinggal dikalikan saja tarif PPN 12% dikalikan harganya atau harga jualnya gitu ya, Harga udah deh langsung dapat PPN-nya. Tapi sebaliknya kalau untuk penyerahan barang selain barang mewah, itu memang harga jual yang semestinya diserahkan itu harus dicarikan dulu angka atau DPP nilai lainnya. Dengan rumus yang tadi 11/12 dikali harga jual. Baru kita akan memperoleh nominal DPP nilai lain. Itulah yang akan dikalikan dengan tarif PPN 12%. Jadi konsepnya tarif PPN tetap 12%, namun adanya penghitungan DPP nilai lain itu membuat tarif efektif menjadi tetap 11% gitu. 11%. Dan yang perlu diketahui pada Cortex faktur pajak yang semula dibuat itu dengan kode 01 ya, 1 betul. Seringnya kan kode 01 ya kawan pajak itu, penyerahan ke non pemungut. Semenjak aturan PMK 131 diberlakukan kode fakturnya menggunakan kode 04 atau dinilai lain. Nilai Jadi antara, yang ini PMK 131 dengan PMK 11 2025 ini, itu transaksi selain barang mewah itu menggunakan kode faktur 04 karena memang itu kode untuk DPP nilai lain. DPP nilai lain. Ya, walaupun sama-sama menggunakan kode faktur 04,
Tapi ingat, ada memang kode faktur 04 yang khusus diatur tersendiri. Jadi nggak apa-apa, kodenya sama, caranya beda. Caranya Iya, caranya beda. Saya kasih kawan pajak contoh penghitungan kita biar kita ada gambaran. Misal nih, belanja ada 10 unit, harga per unitnya Rp12.000.000 gitu kan. Baik, Berarti kan totalnya berapa? 10 kali 12 juta, 120 juta. gitu. Ini harga jualnya ya? Iya, baru harga jualnya. Nah, berarti kita harus cari nih, kalau sebelum-sebelumnya ini sudah langsung jadi DPP kan, Iya, gitu. betul. Nah, tapi kita harus cari dulu sekarang DPP nilai lainnya, yaitu 11/12 dikalikan Oh, harga jual tadi yang 120 juta, maka kita akan dapat berapa? 110 juta kan kawan pajak, itulah DPP nilai lain. Tinggal dikalikan apa? Tarif PPN yang berlaku yaitu 12%. Jadi 12% dikalikan 110 juta, kita akan memperoleh PPN sebesar 13.200.000. Itu, di aplikasi Cortex memang tarifnya tertulis 12% gitu Kamera, tapi sejatinya, tarif efektif, pokoknya kalau kita hitung benar-benar kan sebenarnya cuma 11% dikalikan harga jual, sama aja. Seperti itu. Jadi dapatnya angka 11%, yaitu 13.200.000 tadi. 13.200.000. Iya, Oh, jadi intinya tetap yang dibayar itu tadi sama ya, kayak 11% kita kali 120 juta sama dengan 11/12 kali 12% dari awal kali karena DPP-nya yang kita ganti di situ ya, Kak. dari awal memang tarif efektif tetap 11%. Nah, jadi gitu kawan pajak ya, untuk tarif yang kita bayar tetap di 11% dari harga jualnya. Nah, tadi itu kan kita ngomongin tentang yang pada umumnya terjadi tuh Kak, transaksi pada umumnya. Kalau untuk, sektor atau transaksi dengan besaran tertentu gimana Kak? Tadi kita bahas baru yang DPP nilai lain. Kalau yang besaran tertentunya gimana Kak? Nah, kalau yang besaran tertentu itu kan memang kayak tadi yang contohnya apa, pengiriman paket tadi ya. Nah, memang ada beberapa jenis atau variasi tarif seperti itu. Namun intinya untuk yang besaran tertentu kita, beda sedikit dengan DPP nilai lain, kita hanya perlu mengganti nilai PPN-nya atau nominal PPN yang muncul di aplikasi Cortex-nya. Pada saat kita membuat faktur pajak kawan pajak, seperti itu. Jadi nilai PPN secara tampilan dan pengenaannya sama saat berlakunya tarif PPN 11% yang tahun lalu. Jadi bedanya adalah ketika DPP nilai lain, baik yang Ganti DPP-nya tuh. tapi kalau di PPN besaran tertentu kita ganti PPN-nya di aplikasi Cortex-nya, seperti itu Kak Mira. Oke, jadi kalau tadi DPP nilai lain, dia tetap 11% karena kita ubah dasar pengenaan pajaknya, kalau yang besaran tertentu dasar pengenaan pajak tetap sama nih, nggak dikali 11/12, tapi yang dirubah adalah nilai PPN-nya. total PPN dibayarnya ya, langsung 1,1% gitu kawannya ya. Oke, baik. Jadi gitu kawan pajak ya, perbedaan antara DPP nilai lain dengan besaran tertentu. Oke Kak Lana, tadi kita udah bahas tentang PPN yang 11% ya tarif efektif yang dibayar. Tadi kan Kak Lana dari awal, di pertengahan juga sempat disebut bahwa yang kena 12% atau yang kita bayar naik nih, tarifnya menjadi 12% Benar, 12% adalah untuk objek barang mewah. barang mewah ya. Sebenarnya barang mewah itu gimana Kak? Klasifikasinya itu diatur di mana Kak? Atau barang-barang apa saja sih sebenarnya yang masuk di barang mewah ini? Iya iya, Kak Mira, kawan pajak seperti yang tadi juga saya sampaikan, kita nggak bisa sendiri yang misalnya mengklaim, "Ini mewah, ini nggak mewah," kayak gitu kan. Itu semua harus ada ketentuannya, iya, diatur. Yang mana sih kategori barang mewah, yang mana sih bukan barang mewah, seperti itu. Tapi, poinnya sih, sesuai ketentuan, yang diatur itu ini kategori barang mewah. Selain dari itu, berarti selain barang mewah, gitu ya. Baik. Kita nggak usah cari-cari tuh ketentuan mana sih bukan barang mewah, enggak. Yang kita cari adalah atau yang diatur itu adalah ketentuan barang mewah yang mana, gitu. Nah, ya. Nah, ini diatur, secara garis besar terbagi 2, yang barang mewah, yaitu barang mewah dengan jenis kendaraan bermotor dan barang mewah dengan jenis selain kendaraan bermotor. Kalau untuk jenis kendaraan bermotor itu kayak misalnya supercar gitu ya, itu diatur tuh di PMK nomor 42 tahun 2022. Kalau yang jenis selain kendaraan bermotor misalnya mungkin rumah mewah ya, itu diatur di PMK 15 tahun 2023. Jadi, tantangannya Kak Mira untuk pengenaan PPN termasuk barang mewah ini atau bukan, kita harus bisa klasifikasikan dulu objek pajaknya. Cek pajak ini tuh barang mewah atau Ini barang mewah atau bukan sih? Jadi kita lihat ketentuannya. Kalau ternyata barang mewah ya udah, kode fakturnya apa? 01, oh iya. Kemudian tarifnya tetap 12%. persen? Tapi kalau ternyata bukan barang mewah kawan pajak, berarti kita ikuti ketentuan yang tadi sudah kita bahas dengan Kak Mira. Gitu. Oke Kak nih melanjut nih, tadi yang tadi Kak Lana bilang tentang
kita harus klasifikasikan dulu objek ini barang mewah atau bukan. Nah, tadi kan yang sebelum-sebelumnya faktur pajak di transaksi-transaksi sebelumnya kalau kita bikin kan selalu pakai kode 01 nih, Kak. Lalu ketika adanya DPP nilai lain kan dia berubah menjadi kode 04 nih, Iya, Kak. betul. Nah, kode 01-nya gimana, Kak? Ini nggak dipakai lagi kah? Atau gimana? Ya kayak tadi, 01 Mhm. untuk barang mewah sudah, gitu. Jadi sejak 2025 kode 01 memang diperuntukkan untuk barang mewah. Jadi kalau kita transaksinya selain barang mewah udah jangan dulu pakai 01 gitu, itu spesial ya. Nah, karena biasanya memang kita sudah terbiasa bikin faktur itu 01, 01, 01 itu untuk Mhm. transaksi umum. Mhm. Jadi sekarang memang kita perlu lebih jeli lagi, mengatur atau menggunakannya, kamera. Seperti yang tadi saya sampaikan atas transaksi penyerahan barang mewah yang pakai 01, tapi selain barang Mhm. mewah pakai 04. Iya. Yang kodenya DPP nilai lain ya, kayak ini udah beberapa kali kita sebut nih. Nah, juga ada pengecualian itu yang PPN besaran tertentu tadi, kodenya apa? 05. 05 Ya, nggak nah berubah ya kalau ini ya ya? ubah. Nah, kalau misalnya transaksi ada kan 02 Betul. kode faktur apa? Itu transaksi penyerahan ke pemungut yang instansi Iya. pemerintah. Kalau 03 ke pemungut PPN yang BUMN kayak gitu ya. Nggak berubah, tetap kok. Sama halnya dengan kalau fasilitas PPN. Ada tuh fasilitas PPN, PPN ditanggung pemerintah atau PPN tidak dipungut yang kodenya 07 atau fasilitas PPN dibebaskan yang kodenya 08 08 ya, tetap digunakan. tetap digunakan Iya, ya? tetap digunakan. Jadi ketentuan penerapan kode fakturnya hanya itu tadi 01-nya yang berubah. 01-nya aja yang berubah ya. Yang tadinya dia 01 terus harus pakai DPP nilai lain ke 04 sisanya tetap sama Tetap sebenarnya. sama. Namun bedanya apa? Mhm. Nanti di penghitungannya Kak Mira. Jadi walaupun kita kode fakturnya ketentuannya sama, tapi ingat ketentuan DPP-nya berbeda. Bedanya apa? Ya tadi sekali lagi, DPP nilai lain yang 11/12 gitu. 11/12. Iya. Jadi kode faktur boleh sama, tapi cara hitungnya mengikuti PMK 131 dan Itu PMK ya. 11 2025 kan. Jadi even fakturnya dibuat pakai 02, DPP-nya dia tetap DPP mengikuti nilai lain. nilai lain tadi. Gitu ya kawan pajak ya. Jadi untuk kode faktur pajaknya dia tetap berlaku, cuman ada perubahan sedikit aja. Terutama di bagian dasar pengenaan pajak. Wah, luar biasa banget nih Kak Lana, obrolan kita hari ini. Materinya cukup padat yang sudah Kak Lana sampaikan tentang PPN, gimana tadi PPN 11%, 12% gimana? 2 PMK soalnya ya Kak Mira ya. Wah, baik nih Kak Lana. Udah banyak materi tadi udah Kak Lana sampaikan tentang mungkin yang masih simpang siur kawan pajak sekalian yang PPN 12% kemarin katanya naik, kok ternyata bayarnya nggak naik, atau saya bayarnya gimana sih 11% dan lain-lain. Kawan pajak coba tonton episode ini dari awal dan kalau perlu dibagiin juga di-share ke rekan-rekan kawan pajak sekalian. Nah Kak Lana sebelum kita menutup podcast episode kali ini, ada nggak kira-kira yang mau disampaikan sama Kak Lana? Kayaknya tadi udah banyak ya Kak Mira. Saya singkat saja ya. Di PMK 131 tahun 2024 dan PMK 11 ya tahun 2025 ini kan sebenarnya ya kalau boleh dibilang memang perwujudan suara rakyat yang sudah didengar oleh pemerintah. Ini membuktikan memang keberpihakan pemerintah pada masyarakat. Sehingga penghitungan PPN tetap menjadi 11%. Oke, jadi kawan pajak yang ingin mengetahui PMK ini lebih lanjut, download aja di pajak.go.id. Sudah ada ya? Ada, Sampai udah 6 bulan. PMK 131 sama PMK 11 ini. Baik Kak Lana, terima kasih banyak nih Kak Lana udah hadir, udah jadi narasumber mau sharing tentang aturan PMK 131 2024 dan juga PMK 11 2025. Semoga kawan pajak sekalian yang menyaksikan episode kali ini bisa mendapat secercah penerangan gitu Kak Lana tentang isu-isu yang terlalu banyak. Kadang kita kalau konsumsi Secercah saja ya. kalau kita konsumsi banyak konten mungkin kadang suka agak bingung-bingung ya namanya berita dan lain-lain. Nah, kawan pajak jangan lupa untuk terus saksikan Bola Sima Bijak, bicara pajak di episode-episode selanjutnya nih nanti ke depannya. Kawan pajak juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya KPP Pratama Maros serta follow Instagram kami di @pajakmaros. Kalau kawan pajak sekalian punya kira-kira nih usul materi atau apa yang mau dibahas nih di aspek-aspek perpajakan lainnya, atau kawan pajak mungkin punya pertanyaan dan mau konsultasi tentang apapun masalah pajaknya bisa menghubungi kami di Instagram kami, boleh di YouTube kami juga, atau boleh melalui WhatsApp chat yang ada di bio Instagram @pajakmaros. Jangan lupa untuk like,
subscribe, dan juga share video ini kalau memang kawan pajak rasa ini tuh dibutuhkan loh untuk rekan-rekan kawan pajak sekalian. Terima kasih banyak Kalana sudah hadir. Juga kami Rel sudah undang. Baik, semoga Kalana sehat-sehat ya. Amin. Dan yang paling penting juga kawan pajak sehat-sehat dan berbahagia dimanapun kawan pajak berada. Saya Mira, pamit undur diri. Saya Lana juga undur diri. Sampai jumpa di Bola Sima Bijak Bicara Pajak episode selanjutnya. Dadah.